Untuk melamar pekerjaan yang perlu dipersiapkan pertama adalah amplop, pas foto, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terdiri dari daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi KK, fotokopi SKCK, fotokopi surat pengalaman kerja jika ada, foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing minimal 2 lembar. Jika memang diminta, kita juga bisa mencantumkan surat keterangan sehat dari dokter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengetik surat lamaran dengan Microsoft Word. Pertama, kita menuliskan tanggal terlebih dahulu. Di sini adalah tanggal penulisan pembuatan surat, ditulis dari awal baris sebelah kanan ya, karena kita akan mempergunakan bentuk lurus atau full block style. Setelah tanggal pembuatan, kita tuliskan halnya atau bisa ditulis di sini perihal lamaran pekerjaan. Kemudian alamat yang dituju. Itu alamat yang dituju kepada pimpinan PT apa misalnya. Setelah itu kita menuliskan paragraf pertama yang berisi tentang maksud dan tujuan kita melamar pekerjaan. Nah, di sini ditulis seperti ini. Sebaiknya tujuan yang akan dilamar juga dituliskan sekalian di sini. Misalnya di sini mau melamar sebagai desain grafis. Nah, setelah kita menuliskan paragraf pertama yang berisi tentang tujuan kita melamar, kemudian kita tuliskan data pribadi kita atau biodata singkat yang berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, bangsa, agama, pendidikan terakhir, alamat atau domisili, dan nomor telepon HP jika perlu dituliskan emailnya. Sekarang cara membuat penulisan biodata singkat agar rapi, yaitu penulisannya seperti ini, penulisan titik 2 agar rapi, kita mempergunakan alat bantu berupa penyisipan tabel. Cara menyisipkan tabel, di sini kita pilih insert, kemudian tabel, pilih kolom yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan 3 kolom. Kolom pertama untuk menuliskan nama, kolom kedua untuk menuliskan titik 2 agar rata, kolom ketiga untuk menuliskan identitasnya. Nah, berarti kita sisipkan 3 kolom. Kemudian kolom itu lebarnya disesuaikan dengan cara menarik mendrag pada garis vertikal di kolom tersebut, tarik ke kanan. Untuk menuliskan titik 2, kita sesuaikan lebarnya dengan menarik yang sebelahnya lagi ke sebelah kanan. Nah, baru kemudian kita menuliskan datanya, nama. Untuk pergerakan antar kolom kita bisa mempergunakan tabulasi atau tab, juga bisa mempergunakan kursor. Nah, untuk mempersingkat saya akan mengcopy saja dari jenis kelamin ke sini. Begitu juga tidaknya. Mungkin identitasnya. Beginilah cara menuliskan identitas dengan mempergunakan alat bantu tabel, insert tabel. Tujuannya agar penulisannya lebih rapi. Agar garis pada tabel tersebut tidak tampak, caranya dengan kita menghilangkannya dengan mengklik tabel pada sisi sebelah kanan, kemudian pilih di home, pilih border sebelah sini, ini border, terus pilih no border. Berarti sekarang garis bantunya sudah tidak tampak lagi. Untuk penutupnya, di sini cukup dengan menuliskan demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih. Kemudian tuliskan hormat saya dan nama Anda. Kemudian nantinya di sini ditandatangani. Pada Microsoft Word, biasanya pada paragraf di sini jarak antar paragraf di sini jarak antar paragraf tertulis afternya adalah 10. Itu default dari standar dari sananya. Nah, sehingga jarak antar baris ini nantinya menjadi lebih lebar, yang memungkinkan jadi suratnya tidak cukup 1 halaman. Agar penulisan paragraf pada Microsoft Word tidak berjarak antar paragrafnya, di menu paragraf ini yang tadinya adalah 10 seperti ini dari sananya, yang ini memang sudah saya persempit. Jarak antar paragraf ini kita nolkan. Kita tulis di sini paragraf, di sini afternya kita hapus.
Oke, 0 seperti ini. Jadi sininya jadi cukup. Kemudian kita persiapkan amplopnya. Pada amplop seperti ini, pada sudut kiri atas kita tuliskan nama dan alamat pelamar. Sedangkan di sudut kanan bawah kita tuliskan alamat tujuan, yaitu alamat perusahaan yang akan kita lamar. Kalau memang ada pada sudut kanan atas, bisa kita tuliskan posisi yang ingin dilamar. Ini saya akan memberi contoh bagaimana cara menuliskan alamat yang dituju serta alamat pengirim yang akan ditempelkan di amplop. Untuk menuliskan alamat yang dituju, kita tinggal menuliskan saja atau mengcopy dari surat lamaran, kemudian fontnya kita perbesar menjadi 20 serta bold, dan di sini kita beri kotak. Ya, cara membuatnya bold. Kita bikin kotak untuk lebih rapi. Kita dengan cara menyisipkan insert di sini kotaknya, yang ini juga boleh, yang ini juga boleh, ini. Kemudian kita tarik. Seandainya warnanya menjadi biru, kita save fill-nya atau isinya kita no fill atau kosong. Sedangkan barisnya kita hitam. Begitu juga untuk alamat pengirim, tidak perlu besar-besar, yaitu fontnya cukup biasa saja 14. Cuma namanya di bold atau tidak juga boleh. Kemudian posisi yang dilamar, kalau memang ada, bisa dituliskan seperti ini, juga diberi kotak yang nantinya untuk ditempelkan di amplop. Setelah lamaran kerja selesai, surat lamaran kerja telah selesai, yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah membuat daftar riwayat hidup. Nah, di sini cara membuat daftar riwayat hidup, yaitu pada paling atas kita tuliskan daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup penulisannya rata tengah, ya tinggal kita menuliskan daftar riwayat hidup, atau banyak juga yang menuliskan kurikulum vitae. Seperti ini. Setelah kita menuliskan daftar riwayat hidup, kita menekan enter, kemudian kita tuliskan data pribadi. Nah, data pribadi ini bisa mempergunakan bullet numbering, yaitu dengan menuliskan huruf A, titik, spasi. Otomatis pada saat kita menuliskan A titik spasi, komputer secara otomatis menganggap itu adalah sebuah bullet numbering. Jadi dia langsung membuat numbering, jadi A terus jadi B. Nah, kita tuliskan data pribadi. Pada saat kita menekan enter, otomatis komputer akan menuliskan B karena continuous dari A. Karena berhubung B nantinya akan kita pergunakan untuk yang lainnya, yaitu untuk pendidikan, jadi B jangan dihapus, namun kita memposisikan kursor pada akhir dari data pribadi, pada A ini, di akhir ini, baru kemudian kita menekan enter. Nah, disitulah baru B-nya itu kita hapus dengan menekan backspace. Cara menuliskan data pribadi itu sama seperti pada saat kita menuliskan data pribadi pada pembuatan lamaran kerja, yaitu mempergunakan kolom. Setelah data pribadi selesai ditulis, berikutnya kita menuliskan pendidikan. Ya, B adalah continue dari A tadi, semacam ini yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Di dalam pendidikan, di sini kita tuliskan dari awal sampai akhir, yaitu SD lulus tahun berapa, SMP lulus tahun berapa, SMA atau SMK lulus tahun berapa, dan jika ada misalnya perguruan tingginya, misalnya misalnya lulus ini tahun 2018. Setelah selesai di sini, baru kita menuliskan pendidikan non formal jika ada. Nah, di sini cara membuat numbering seperti ini sama seperti pada saat kita membuat huruf ABC ini. Nah, saya berikan contohnya. Misalnya kita mau menuliskan pendidikan formal yang dimulai dengan angka 1, maka kita menuliskan 1 titik spasi. Nah, di situ otomatis komputer menganggap sebagai numbering. Jadi seandainya kita menulis kemudian kita menekan enter, maka otomatis bawahnya akan tertulis continuous dari atasnya, yaitu 1 menjadi 2. Nah, grup 2-nya misalnya SMP, 3, SMA, dan seterusnya.
Baru setelah tidak terpakai, kita enter 2 kali, maka bulatnya itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian pendidikan non formal jika ada dituliskan di sini. Nah, di sini kita mencoba menggunakan bulat atau tanda. Cara membuat bulat itu sama dengan pembuatan numbering, yaitu dengan bedanya di sini adalah tanda, jadi bukan nomor. Kita tuliskan strip, terus kemudian kita spasi, otomatis dia sudah, komputer sudah menganggap itu adalah bulat. Kita tinggal menuliskan sampai akhir, walaupun sudah sampai tepi kita tetap menuliskan saja. Nah, ini walaupun sudah sampai pada tepi kiri, kita tetap melanjutkan menulis karena ini masih dianggap sebagai satu paragraf. Otomatis pada margin kiri dia itu rata dengan huruf atasnya. Itu seandainya lebih dari 1 baris. Setelah pendidikan terakhir, kita tuliskan di sini pengalaman kerja. Ya, kalau sudah mempunyai pengalaman kerja, kita tuliskan pengalaman kerja, pernah bekerja di mana, sebagai apa, dan dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Berikutnya dituliskan lagi kalau memang lebih dari 1, bekerja di mana, sebagai apa, terus mulainya kapan sampai kapan. Sebaiknya dalam penulisan pengalaman kerja itu pengalaman kerja yang paling akhir itu dituliskan di atas. Jadi sebaiknya pengalaman yang terakhir ini sampai 2019 dituliskan di yang justru yang atas, berarti terbalik. Penutupnya di sini kita cukup menuliskan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Sebagai penutup kita bisa menuliskan tanggal, kemudian hormat saya, nama pelamar, disertai nantinya dengan tanda tangan. Untuk penulisan tanggal pada daftar riwayat hidup bisa dituliskan, juga bisa tidak dituliskan. Agar daftar riwayat hidup itu lebih menarik, kita bisa mencantumkan foto pada sudut kanan atas daftar riwayat hidup tersebut. Cara menyisipkan fotonya adalah dengan menekan insert, kemudian picture, kemudian kita pilih foto yang akan kita sisipkan. Kita sisipkan fotonya di sini seperti itu. Namun biasanya default dari Microsoft Word di dalam penyisipan gambar itu defaultnya biasanya adalah inline with text, berarti seperti ini, dimana kita kadang susah mengaturnya. Nah, kalau memang sudah tidak berpengaruh seperti ini, ya, ini berpengaruh. Kalau agar foto yang kita letakkan pada lembar kerja Microsoft Word tidak mempengaruhi huruf yang sudah kita tulis, kita bisa mengatur posisi foto tersebut dengan posisi in front of text. Jadi foto itu sekarang sudah tidak mempengaruhi huruf yang kita tulis. Nah, ini berada dimanapun bisa. Itu caranya. Kita ulangi lagi dengan wrap text. Kita pilih in front of text, berarti di atas text. Seperti itu cara membuat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae.